Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada malam ini sosok seorang dance dibilang Akang Den boleh, Kang Deni. Ya, dibilang Mang Deni juga boleh biasanya. Ini karena di kantor suka dipanggil Mamang. Intinya malam ini ingin mencurahkan sebuah pikiran ya, yang ada sering terlintas dan juga berkat sering meneliti, sering menonton, sering melihat, sering menyimak, sering memperhatikan ya, dari sosok seorang gubernur sekarang yang sudah mencapai 100 hari kepemimpinan gubernur oleh KDM. KDM itu sebutan buat seorang laki-laki yang bisa dianggap lebih tua, bisa dianggap dewasa, bisa dianggap orang yang lebih lah dari yang kita sebut yang ada pada diri sendiri. Walaupun aku bilang Kang Den, tapi bilang ke orang lain Kang, KDM kan Kang Deddy Mulyadi. Ya dibilang Kangnya di situ buat seorang Deddy Mulyadi adalah penghargaan dan penghormatan karena dia pertama laki-laki, terus kedua matang, dewasa, berilmu juga dan sangat tinggi pengalamannya. Jam terbangnya sudah cukup sesuai lah dia menjadi seorang gubernur. Tadinya aneh atau kaget gitu ya jadi gubernur nih, dan terwujud juga. Sebenarnya saya sudah pro waktu pilkada bersama Deddy Mizwar gitu ya, waktu kompetisi dengan namanya RK ya, dan ada dua lagi. Pada saat itu pilkada yang tahun 2000 berapa ya, 2019 apa 2000 berapa ya, saya lupa lagi pilkadanya. Pokoknya pada saat berbarengan kompetisi pada waktu itu dengan adanya yang jadi gubernur RK Ridwan Kamil, saya udah pro banget, dukung. Cuma kemampuan saya cuma ya main di medsos, saya pakai FB pada saat itu, belum main HP ini, belum punya. Berarti 2019 ya, awal gitu. Saya punya handphone mulainya 2019, belum pernah punya handphone kayak macam gini. Waktu itu saya buat postingan karena ada laptop di FB-nya, saya dukung. Waktu itu kan nomornya nomor 4, dan sekarang pun terjadi katanya nomor 4, dan kemarin pun udah kejadian gitu ya, nomor 4 juga di pas 4 kulipat tepat kalau memilih nomor 4 maksudnya begitu. Dan terjadi sekarang hasilnya 100 hari ini sering saya memperhatikan dan langsung disupport supaya lebih banyak infonya, tayangannya ada di medsos saya dengan kegiatan-kegiatannya Pak Gubernur maupun YouTube, TikTok, sama Facebook. Yang paling dominan di Facebook ya, karena lagi buka Facebook ada terus di situ, dan paling nongol nomor 1 acaranya KDM. Dari berbagai aspek yang dia lakukan banyak banget lah, mungkin gak terhitung. Yang saya perhatikan ratusan, mulai soal ngurus pembangunan, ngurus masyarakat, mengurus anak tim, mengurus nenek-nenek, mengurus anak sekolah, mengurus segala macam lah. Kalau saya sebutkan banyak sekali, gak bisa ditetapkan di sini ya. Artinya saya gak bisa uraikan, yang jelas banyak. Kalau dibilang gak anehnya ya, dia jadi gubernur perjalanan panjang ya sebagai politisi ya, karena dia bermain di dunia itu politik gitu, karena sejak aktivitasnya organisasi sampai ke Dewan, DPRD,
bupati, wakil bupati, kemudian dari DPR pusat juga. Jadi sangat panjang, masih layak pantas lah dia masuk jadi gubernur. Sebenarnya pada waktu pilkada dulu juga sebenarnya saya udah optimis banget. Ya, artinya powernya, kemampuannya dua orang yang akan memimpin itu sudah bisa kebaca gitu. Dibanding yang lain gitu ya Pak. Kan semua ada promonya gitu ya, promosinya atau bisa dibilang tampilannya seperti apa dan apa ya, itu pasti yang ditelah dalam pola pemikirannya begitu, sangat baik sekali gitu, sangat bagus, sangat hebat, sangat up to date, sangat live. Nah, jadi yang saya simpulkan dari hasil pos itu dan saya banggakan adalah keterharuan saya kalau seorang KDM itu menemui sesuatu yang sifatnya masalah atau problem, di sisi lain ada solusi, punya solusi. Tetapi di lain itu yang lebih dalam sekali, itu terpanggil tuh namanya semacam hati ya, terketuk hatinya. Mana mungkin lah orang udah urusannya pemerintah ini harus dibereskan, tapi terketuk hatinya, ini orangnya bagaimana. Itu yang saya senang, yang saya suka, yang sangat ya terharu, bangga lah gitu. Dia nanti anak-anaknya gimana, usahanya gimana. Nah, dia bukan soal solusi dari proyek atau apa jobnya ini, pekerjaannya, tapi di sisi lain kemanusiaannya tinggi banget gitu. Dia bela itu yang namanya rakyat kecil, yang warung digusur nih buat sebulan jangan dagang dulu atau bagaimana, dikasih bekalnya seperti itu. Saya bakal ngeliat uangnya, tapi itikadnya ini yang setiap saat seperti itu, apapun bentuknya, yang jualan dibelilah, walaupun sebenarnya nggak mau dikasih tapi pengen dibeli. Rakyatnya sangat pemerendah banget, tidak mau diberi, hanya dijual aja nih barang gitu. Tetapi juga ada yang benar-benar kesulitan, dia bantu, dia backup, dia atasi, sampai ada berulang-ulang ya, mau anak sekolah, mau orang miskin itu, orang yang susah-susah gitu. Jadi saya senang sekali dan bangga gitu. Jarang lah manusia seperti itu, jarang kalau menurut saya. Biasanya menyelesaikan perkara hanya urusannya saja, jadi kehidupan pribadi personalnya jarang ditembus gitu. Jadi seolah-olah inilah nilai plus daripada, bukan seolah-olah ya, ini mutlakin nilai plus dari KDM itu begitu. Gak mungkin lah siapapun, apalagi misalkan sama saya aja gak kebaca sampai situ, gak kebaca apa namanya kelebihan dari versi apa ya, kebaikan hati itu sebagai personal fine manusia yang baik itu. Itulah yang jadi kesimpulan buat saya seorang KDM, jadi sosok pemimpin adil, jujur, kemudian tegas, transparan, bijaksana, tegas juga ada ya, siapapun berani menghadapi yang namanya resiko tinggi gitu. Jarang-jarang lah orang kebanjiran begini, pemimpin yang lain saya lihat bagaimana ngambil resiko gitu, jarang sekali. Paling solusinya suka ada ya pimpin yang lain, tapi kalau resiko yang diambil ya seperti tadi, ada hati nurani panggilan kemanusiaan, dia tolong, dia bela ini orang, kan susah banget, jarang ya. Jadi wah, sangat luar biasa buat KDM. Saya bangga dan terharu, dan kadang-kadang saya melihat tontonnya bikin nangis, sedih gitu. Ada sebaik ini orang gitu ya. Walaupun pasti saya coba seperti ini hidupnya, tapi no problem gitu ya, karena udah jadi digembirakan, hidup susah saya pun digembirakan oleh KDM, jadi merasa tenang gitu untuk ke depan. Jadi ada celah-celah ya saya bisa masuk nih berkarya di tempat lain barangkali ya, karena saya seorang penganggur nih, benar-benar nganggur lah sekarang, udah nggak kerja karena diberhentikan karena faktor masalah usia di kedinasan ini ya. Walaupun sebagai honorer juga begitu, itu yang jadi masalah. Jadi saya support dan saya bangga sekali, mudah-mudahan bermanfaat. Begitu ya.